Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Renungan Anak Tuhan. Kita sudah masuk ke hari yang ke-19 dan judul kita pada hari ini adalah Kekristenan dan Adat. Bacaannya diambil dari Matius pasal 15 dan Markus pasal 7. Dan ayat kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berbunyi, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Teman-teman, kita tentu tahu bahwa kita hidup di Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Hanya beda kota saja, perbedaan budaya bisa kelihatan loh. Bandingan saja antara orang Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun orang Jawa Timur. Dari logatnya saja kita tahu bahwa mereka berbeda. Belum lagi jika sudah berbeda pulau, antara orang Medan, orang NTT, orang Papua, orang Manado, Pontianak, Ambon, Bali punya kebiasaan dan budaya sendiri-sendiri. Gereja di Indonesia pun sebagian terpengaruh dengan budaya lokal. Misalnya saja gereja Kristen Jawa yang sebagian besar adalah suku Jawa dan juga suku-suku lain. Di dalam gereja pun ada kebiasaan lokal yang bercampur dengan Kekristenan. Misalnya gereja Kristen Jawa tadi yang biasanya memiliki kebiasaan untuk mempersembahkan hasil panen kepada gereja pada hari Pentakosta sebagai peringatan datangnya Roh Kudus dan ucapan syukur atas hasil bumi. Ada juga gereja yang mayoritas suku Tionghoa merayakan Tahun Baru Cina bersamaan dengan ibadah gereja. Lalu, apakah kita tidak boleh melakukan kebiasaan adat istiadat daerah tertentu ataupun suku di gereja? Tentu tidak dong. Yang Tuhan Yesus maksud adalah jangan sampai kebiasaan dan adat istiadat menggantikan firman Tuhan. Seperti jika kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan di gereja, sudah mengikuti pelayanan di gereja, atau bahkan sudah menjadi pembina atau kakak rohani di gereja, maka kita berpikir bahwa kita tidak wajib lagi mematuhi perintah orang tua, seperti pulang malam dengan alasan acara gereja, tidak belajar untuk sekolah karena alasannya sudah pelayanan di gereja. Jika sudah seperti ini, maka kita perlu introspeksi diri kita. Apakah kita ini melayani Tuhan dengan tulus atau hanya sekedar untuk rutinitas saja dan menjadikannya alasan untuk tidak mematuhi orang tua dan menghindar dari tugas sekolah? Oleh sebab itu, kita perlu melihat ke dalam hati kita. Apakah kita ini sudah benar-benar mengasihi Allah dari hati atau hanya sekedar dari bibir saja? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan aku supaya bisa mengasihi dengan tulus, tidak hanya dari ucapan di bibir saja. Amin.